Iya. Shalom, sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa bersama untuk firman. Bapak, dalam nama Yesus, kami tahu firman-Mu itu ya dan amin. Oleh karena itu Bapak, berikan kami sebuah hati yang teguh untuk bisa menerima firman yang ya dan amin itu, tanpa kami berpikir bagaimana firman-Mu dimanifestasikan dalam hidup ini. Karena Engkaulah Allah. Oleh karena itu Bapak, dalam nama Yesus, biar malam hari ini kami semua mau merendahkan hati kami dan pikiran kami taklukkan kepadamu Kristus, supaya kami bisa mempunyai sebuah hati sebagai tanah yang subur untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, yang merupakan bibit yang lebat, yang kuat, yang akan tertanam dalam loh hati kami, yang akan berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buahnya lebat dalam hidup ini, dan hidup ini memuliakan Engkau di segenap jalan kami. Di dalam nama Yesus, kami siap diberkati, kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam Bu Mary. Terima kasih Bu Mary. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Iya, waduh, ini banyak yang kemarin ikut di mana-mana nih, ada lagi di sini. Saya setiap malam udah ditodong khotbah terus nih. Ya, ya puji Tuhan. Ya, malam hari ini saya rindu membagikan, kemarin ini ngobrol-ngobrol, saya tahu kenapa Pak Hebron todong saya untuk khotbah lagi nih malam hari ini ya, Pak Hebron ya. Kena todong melulu, kalau ngomong sama pendeta tuh susah tuh, tahu nggak? Kalau cerita kesaksian pendeta langsung nodong tuh, ayo dong Bu Mary, isi acara kami. Ya oke, puji Tuhan. Kan saya pernah waktu hari apa ya, minggu lalu kali ya, berjanji. Janji saya utang, jadi saya bayar hari ini. Apa arti kan selalu kalau kita pujian, penyembahan, aduh kita selalu, aduh hadirat Allah kenceng banget gitu kan. Aduh saya rasa saya ada di dalam hadirat Tuhan. Dan sorry, saya itu seorang hamba Tuhan suka tanya, menurut Anda itu hadirat itu apa? Ya, hadirat itu apa sih? Ayo come on. Hadirat Allah itu apa? Kemuliaan. Ya? Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Hadirat Allah itu apa? Kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan. Hadirat Allah itu apa? Kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus. Hadirat Tuhan itu apa? Hari ini kita matchingkan dulu. Ternyata banyak orang yang tidak pernah mengerti apa itu hadirat Tuhan. Jadi, Anda tahu nggak, iman itu bukan perasaan. Amin. Jadi iman itu kalau bilang perasaan tuh udah skip aja deh, karena saya langsung bantah. Iman itu bukan perasaan. Iman itu adalah sesuatu yang nyata. Ya, iman itu adalah sesuatu yang nyata, dan iman itu pemberian Allah kepada kita yang menyelamatkan. Lukingana cari itu ayat kasih keluar. Ya. Iman itu adalah pemberian Allah kepada kita yang menyelamatkan kita. Itu iman. Jadi, kita punya iman itu adalah pemberian Allah kepada kita yang menyelamatkan. Ya. Sudah dapat belum, Nana? Soalnya keturang ini mesti pakai kacamata dulu. Efesus 2 ayat 89. Ya, cocok. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. iya, Amen. iman itu pemberian Allah yang menyelamatkan. Jadi iman itu satu, fokus dulu. Iman itu pemberian Allah kepada kita yang menyelamatkan. Jadi kita semua ini punya iman pemberian Allah enggak? Punya iman pemberian Allah enggak? Punya. 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 Semua punya ya? Iya. Punya. Sepakat dulu ya. Soalnya kenapa? Jangan balik-balik. Saya nggak suka balik-balik. Lebih baik gue tanya-tanya. Ya. Amen. Amen. Punya. Soalnya Punya, iman itu, punya.
Semua orang mempunyai iman yang menyelamatkan. Pemberian siapa? Allah. Allah. Betul? Ukur imanmu dan imanku sama. Pemberinya sama, yaitu Allah Bapa. Betul? Bertumbuhnya di mana? Di dalam hati kita. Betul? Pertanyaannya berikut. Hadirat itu apa? Iman udah tahu ya, pemberian Allah yang menyelamatkan. Hadirat itu apa? Aku menghadap hadirat Allah. Hadirat Allah itu orang Kristen mengutarakan seperti itu adalah kemuliaan Tuhan. No. Hadirat Allah itu you berdiri di hadapan Allah. Allah hadir di situ. Itu disebut hadirat. Identik dengan kehadiran Allah. Hadirat itu adalah Anda berhadapan di hadapannya Dia. Kehadirannya. You merasakan kehadirannya. Berarti you berdiri menghadap Dia. Itu hadirat. Makanya hadirat itu bukan perasaan. Jangan suka rasa-rasa. Saya rasa hadirat Tuhan. Berarti lu cuma rasa Tuhan hadir. Rasa doang. Haleluya. Ya. Hari ini kita bersihkan dulu pola pikir yang salah. Karena latahnya orang Kristen tidak mencari tahu. Wah, aku rasakan hadirat Tuhan. Terus saya suka tanya, terus kenapa kalau udah rasakan hadirat Tuhan? Terus apa yang terjadi? Ayo, engkau merasakan hadirat Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupmu? Ada perubahan. Perubahan. Ya, betul, ada perubahan. Perubahan seperti apa yang Anda alami? Doa Anda dijawab Tuhan? Kemuliaan Allah menyertai langkah hidupmu? Lebih cinta Tuhan. Lebih cinta Tuhan. Ada damai, ada sukacita. Ya, Tuhan, mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan artinya mengalami mujizat. Ya. Ya, kalau mengalami Tuhan itu namanya mengalami mujizat. Mari kita satukan dulu supaya kenapa? Biar pola pikir kita itu benar. Sekali lagi hadirat itu bukan perasaan. Hadirat Tuhan itu adalah Allah, kehadiran Allah. Anda berhadapan Tuhan nyata dalam hidup. Anda berhadapan dengan Dia. Anda hadirat Allah turun itu selalu membawa kemuliaan. Kehadiran Allah karena pribadinya adalah mulia, pribadinya adalah kasih, pribadinya Allah Raja, pribadinya adalah Allah di atas segala Allah, pribadinya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, pribadinya adalah Allah yang murah hati, pribadinya adalah Allah yang penuh kasih. Saat engkau bertemu di dalam hadirat, di hadapan Allah. Ya, saat Anda bertemu dia di hadapan Allah, ada yang mendengar suara Allah, ada yang merasakan kasih Allah, ada yang merasakan pertolongan Allah, ada yang merasakan jalan keluar sudah ada. Ada orang di dalam hadirat Allah sudah disembuhkan. Betul? Betul? Seharusnya begitu. Karena you berhadapan dengan Allah, you berhadapan di hadapan Allah, di dalam hadirat Allah. Kalau saya dijamah Tuhan di dalam hadirat Tuhan, saya hanya bisa tersungkur. Saya hanya bisa tersungkur, kepala jidat itu udah sampai ke lantai. Karena kenapa? Saya tahu pasti betapa besar kemuliaannya yang Dia nyatakan dalam hidup saya. Karena itu orang Kristen, Anda boleh merasakan punya hadirat Allah, tapi Anda tidak pernah mengimani kehadiran Allah dalam hidupmu, itu sama dengan bohong. Orang yang menghadap hadirat Allah, dia pasti punya jawaban. Ya. Kan tuh coba dikasih Tuhan. Coba buka di dalam Ibrani 4 ayat 16. Luki yang baca Luki. Pendeta yang paling gampang gue gangguin dia tuh, Bapak Luki.
Ibrani 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amen. Nah, karena sebab itu marilah kita penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Jadi saat engkau berdoa, saat engkau memuji dan engkau menyembah Allah, sebenarnya engkau sedang menghadap tahta kasih karunia. Dan firman Tuhan mengajak kita penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia Tuhan untuk ngapain? Ya, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita tepat waktunya. Lihat baik-baik. Di situ ada dua kata dua kata adalah kasih karunia. Baca baik-baik dengan teliti. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Tahta Allah itu tahta kasih karunia. Pada saat engkau mulai menyembah, memuji Tuhan di dalam doamu, sebenarnya engkau sedang menghampiri tahta kasih karunia. Di hadapan tahta kasih karunia ini, Anda ngerti kan bahasa kasih karunia? Segala sesuatu, walaupun kita sangat tidak layak untuk menerima pertolongan Allah, keselamatan Allah, di hadapan tahta kasih karunia inilah, oleh karena Allah memberikan kasih karunia ini, kita boleh menerima keselamatan, pertolongan, segala sesuatunya adalah di hadapan tahta kasih karunia. Mengerti dulu apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah sekalipun kita sangat tidak layak, tapi Allah memberikan itu secara cuma-cuma kepada kita. Itu artinya kata kasih karunia. Nah, kita lanjut. Begitu menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat. Supaya kita menerima anugerah. Untuk apa? Dan menemukan kasih karunia. Lihat baik-baik. Tahta kasih karunia memperoleh rahmat dan memperoleh lagi menemukan kasih karunia. Jadi jemaat semua yang dikasih Tuhan, setiap persoalan dalam hidup kita berani menghampiri tahta Allah. Saat engkau menyembah, engkau memuji, engkau merasakan kehadiran Allah, yaitu Anda sebut sebagai hadirat Allah, seharusnya Anda mengerti Anda sedang berdiri di hadapan tahta Allah. Ada orang sembarangan di dalam hadirat Tuhan. Oh, haleluya. Anda harus tahu, hadirat Allah itu penuh kemuliaan. Oleh karena darah Yesus Kristus saja kita tidak mampus begitu menghadap tahta Allah. Karena darah Yesus itu yang mengcover kita. Karena itu dikatakan berani menghampiri tahta kasih karunia untuk menemukan, menerima rahmat, yaitu anugerah, pertolongan, dan juga dikatakan menemukan kasih karunia. Kita ini harus menemukan kasih karunia Allah yang lain di dalam apa yang kita perlukan. Bukan berarti kita sebagai orang Kristen ini boleh hidup seenak udelnya. Karena ada kasih karunia, dosa diampuni, betul. Tapi untuk memperoleh pertolonganmu, engkau harus menemukan rahmat dan menemukan kasih karunia untuk memperoleh pertolongan tepat pada waktunya Allah. Jemaat dikasih Tuhan. Kenapa banyak orang selalu dianjurkan, ayo kamu menyembah, ayo kamu memuji. Betul, memuji dan menyembah itu mengajak Anda masuk dalam hadirat Tuhan, mengajak Anda masuk di hadapan Allah untuk di hadapan Allah, di hadapan tahta kasih karunia untuk menerima, namanya menerima, your hand like this. Menerima rahmat dan kasih karunia, yaitu pertolongan yang cuma-cuma dari Allah. Dan untuk itu kita memperoleh pertolongan Allah pada waktunya. Karena itu, kenapa
saya bilang banyak orang Kristen senang ke gereja, pujian penyembahannya bagus, wah hadirat Allah kenceng banget, pulang bikin dosa. Betul banyak enggak? Banyak. Karena mereka tidak mengerti, mereka berdiri di hadapan Allah itu di dalam tahta kemuliaan. Mereka datang mencari pertolongan Allah, mereka menantikan Allah bekerja bagi mereka. Mereka datang memuji menyembah Allah, sorry seperti Anda sedang menyogok dia dengan pujian dan penyembahan. Emangnya Allah bisa disogok dengan pujian dan penyembahan? Halo, orang Kristen, come on, wake up dong. Orang Kristen selalu bilang, ayo mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan memuji dan menyembah dia. Pujian yang keluar dari hatimu yang tidak tulus emang nyampe ke sorga. Makanya banyak orang Kristen di akhir zaman senang gereja yang pujian full band. Kenapa? Full band itu menggugah you punya perasaan. Halo? Full band itu irama musik itu akan menggugah you punya feeling. So you feel, you merasakan kehadiran Tuhan. Saya jujur, saya menemukan hadirat Tuhan. Kepala aja nggak bisa ngangkat. Saya nggak tahu Anda. Ya, saya jujur, saya menghadap hadirat Tuhan. Kepala saya itu tidak bisa angkat. Pertama kali saya bertemu dengan hadirat Tuhan itu di kali pertama saya injak gereja. Itu di tahun 96. Bulannya saya masih ingat, bulan Agustus tahun 96. Saya masuk dalam gereja. Gereja itu baru pertama kali hadir di Bogor. Mari kita bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan. Saya ini orang Katolik dulu. Saya nggak tahu pujian penyembahan dengan pujian dengan tepuk tangan. Mari kita bangkit berdiri, haleluya, shalom, glory to the God. Langsung bahasa roh keluar. Saya ini orang Katolik. Orang Katolik itu kalau menghadap gereja itu hatinya kudus. Orang Katolik itu menghadap tahta Allah itu dengan diam. Karena mereka menghargai dan menghormati Allah. Di saat saya seperti begini, tiba-tiba saya dilanda roh Allah. Gitu. Jatuh terduduk. Itu namanya hadirat. Ya. Disitulah Tuhan berbicara banyak kepada saya. Tuhan berbicara banyak, Tuhan mengajari saya banyak. 2 jam saya di dalam hadirat Tuhan. Saya dipersiapkan Allah memang untuk menjadi hambanya. Setiap minggu, begitu pujian penyembahan naik, jatuh lagi kepala nggak berani angkat, hanya air mata yang mengalir. Tuhan, saya orang berdosa, saya tidak layak ada di hadapan-Mu, saya orang berdosa Tuhan, ampuni saya orang berdosa Tuhan. Itu saya alami 1 tahun. Bahkan sampai sekarang, kalau saya benar-benar menyembah Allah, maka saya heran dengan jemaat berkata, aku ada hadirat Allah. Saya kalau bertemu dengan hadirat Allah, saya merasa saya tidak layak. Saya merasa Tuhan, saya cuma tahu satu Tuhan, jikalau saya bisa berdiri di sini, semua ini karena kasih-Mu. Hanya satu bahasa. Jikalau saya bisa berdiri di hadapan tahta kasih karunia-Mu, semua karena kasih-Mu. Itu ya I feel. Saya rasa, saya bilang. Tapi itu kenyataan. Maka saya selalu berkata, saya adalah seorang hamba Tuhan yang sangat disayang Tuhan. Saya selalu berkata, saya adalah seorang hamba Tuhan yang selalu dicintai oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan melatih iman saya di dalam jumpa pribadi saya dengan Dia. Tuhan membuat saya menjadi saya menjadi pendeta bukan karena miskin. Banyak orang miskin baru menyerahkan diri jadi pendeta. Maaf, saya menjadi pendeta justru di tengah karir saya seorang manajer asuransi, seorang star diamond daripada multi level marketing. Saya seorang pembuat tas yang untuk
promo-promo punya. 1 tahun itu bisa bikin 1 juta tas. Di tengah Tuhan memanggil saya tinggalkan semuanya itu. Tinggalkan, benar-benar tinggalkan semua pekerjaan saya. Tinggalkan semua apa yang namanya menghasilkan uang bagi saya. Dan Tuhan dengan uang yang ada pada saya, Tuhan suruh saya jadi center class. Tuhan panggil saya menjadi center class. Dengan uang yang ada pada saya bagi-bagikan ke gereja, ke desa-desa, bangun rumah Tuhan, bangun pastori. Itu pengalaman saya yang saya tahu. Betul, Bu, setiap orang panggilan Allah berbeda-beda. Karena kebetulan hari ini saya berbicara, maka saya berbicara pengalaman saya. Ya. Dan saya mau sampaikan kepada kita, di tengah-tengah latihan, bukan berarti saya tidak ada masalah. Setiap bulan uang saya sisa 50.000. Dari setiap bulan saya punya uang 200 juta, sisa 50.000 setiap bulan. Itu pun gaji Paitua sudah saya pakai. Dan Paitua itu tidak pernah tahu bahwa dia punya gaji sudah habis dipakai istri untuk pelayanan. Ya. Kenapa? Dia masih bekali saya dengan 1 kartu kredit. Jadi kalau dia mau apa-apa, gesek aja, Jo, gesek. Ya. Tapi saya mau sampaikan kepada Anda semua. Allah melatih saya sampai sedemikian rupa. Kemarin saya ada bersaksi dengan Pak Hebron. Ini saya mau, Pak itu husband, Pak itu suami, betul. Banyak orang yang bukan orang Manado, jadi kurang mengerti itu kata Pak Itua. Ya. Di tahun 2010, suami saya masuk rumah sakit. Dia harus pasang 7 ring di rumah sakit Medistra. Saya mau sampaikan kepada Anda semua. Saya waktu itu benar-benar sudah tidak punya uang. Hidup saya sungguh-sungguh adalah 100% mengandalkan Tuhan. Dan saya punya satu karakter. Saya tidak pernah meminta kepada manusia selain Allah. Kakak saya mereka kaya raya. Tidak akan saya telepon. Kenapa tidak mau telepon? Saya tidak mau telepon itu karena kenapa? Saya menyandang. Dengar jemaat dikasih Tuhan. Anda semua menyandang nama Yesus di dalam engkau. Jangan pernah mempermalukan nama itu di dalam engkau. Anda harus tahu apa artinya engkau menghadap Allah, menghadap kemuliaan Tuhan, menghadap tahta Allah. Di situ ada kemuliaan, di situ ada kebanggaan, di situ ada satu harga penuh kemuliaan Allah yang melekat pada orang yang percaya. Jangan karena persoalan dunia engkau menjual kehormatan dari Allah itu. 2010 suami saya sakit dan saya tidak tahu uang harus dari mana. Saya menerima banyak cercaan. Ya, dia kan punya mobil, jual aja. Dia kan punya apartemen, jual aja. Emang saya jual apartemen hari ini saya mau jual, besok bayar biaya rumah sakit sekarang bisa keluar itu uang. Ya. Semua orang menuntut saya supaya melepaskan apa yang ada pada saya. Saya duduk diam. Saya menyanyi aja di hadapan Tuhan. Satu sore, saya udah tahu saya perlu 450 juta dan itu Kemis. Hari Jumat itu harus diadakan tindakan operasi lagi 4 pasang ring. Hari sore itu saya punya teman SMP datang kepada saya. Dia membawa tukang kuamnya, tahu nggak tukang kuamnya? Tukang ramal. Dia datang, dia baik hati, sangat baik hati. Dia ngomong gini, Mer, gua gesek ya, kartu kredit, gua 100 juta, dia 100 juta, nanti sisanya pelan-pelan aja kamu cari gimana, kalau nggak ada baru you kasih tahu sama saya. Ya, teman saya ini orang Buddha yang baik hati dan murah hati. Tapi karena ada temannya disebutnya tukang kuamnya, ya tahu tukang ramal, peramal, tukang hongsi, tukang apa, saya tidak sejahtera untuk menerima. Mungkin bagi orang Kristen ada orang yang mau memberi Anda 200 juta di saat Anda butuh 450 juta, Anda akan tubruk itu. Wah, ini jawaban Tuhan, ini jawaban Tuhan. Saya garansi Anda akan ngomong seperti itu. Haleluya.
Saya berani Anda akan berkata, inilah jalan Tuhan. Tuhan kirim berkat, bangsa-bangsa datang. Halo? Ya Pak ya? Haleluya. Ayo jawab saya dengan jujur. Benar. Dan saya tidak terima Allahku dapat memberkati dengan caranya. Amin. Haleluya. Allahku sanggup mendatangkan berkat bukan melalui orang yang bisa mempermalukan Allah. Di dalam saya, dalam roh saya ada kemuliaan Allah. Saya tidak akan kontaminasikan dengan hal yang bukan dari Allah. Sekalipun saya butuh uang. Hari Jumat, dokter yang asisten dokter tuh ngomong sama saya, Mer, lu gak punya duit ya, lu gila banget. Lu tahu rumah sakit ini mahal, Mer. Lu gak punya duit ya, lu gila banget berani bawa laki lu ke sini. Laki lu hari ini tidak akan dioperasi karena you belum bayar. Saya duduk di ruangan tunggu ICU, saya menangis. Menangisnya bukan kepada manusia. Saya tidak perlu, saya memang satu karakter saya yang dibentuk oleh Allah. Ada apa itu saya anak suami aja nggak pernah tahu selain Allah sendiri. Saya tidak pernah cerita ke mereka. Saya hanya menghadap Allah di ruang tunggu ICU itu. Saya naikkan pujian. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Itu namanya saya menghadap tahta Allah. Yang sebagaimana Ibrani 4 ayat 16. Tiba-tiba satu ayat firman Tuhan turun atas saya. Bumi adalah tumpuan kakiku. Saya nyambung. Bapak, kalau bumi itu tumpuan kakimu berarti harta bumi ini dan sekaligus hartanya adalah milikmu. Tidaklah sulit bagimu untuk memberikan hambamu perlu 450 juta. Apa yang terjadi? 2 jam kemudian, satu fax masuk senilai 430 juta. Dan dokter, profesor, dia ngomong, kalau dana nggak ada, udah gue yang tanggung jawab deh atas dia. You bayangkan, semua orang tiba-tiba berdiri semua. Begitu hadirat Allah turun, begitu jawaban Allah bahwa bumi adalah tumpuan kakiku. Dokter pun langsung, saya tanggung kalau tidak ada yang bayar. Semua orang ngomong, kenapa dia dioperasi? Itu namanya jawaban Allah sudah turun. Tinggal eksekusinya siapa? Saya hanya berkata, Bapa di dalam nama Yesus. Karena kenapa? Engkaulah Allahku. Sebab engkaulah Allahku. Dengar baik-baik. Jemaat dikasih Tuhan. Orang Kristen harus hidup dari sebuah iman dan mengerti. Tidak semua berkat itu memuliakan Tuhan. Ada berkat justru mengkontaminasi berkat Allah. Kemuliaan Allah, iblis menghadang di depan saya. Supaya kalau saya menerima berkat dari tukang ramal itu, saya mau taruh nama Allahku di mana? Cuma dikasih Tuhan. Jangan pernah melihat uang lebih besar dari Allah. Jangan pernah melihat persoalan lebih besar dari Allah. Karena itu saya berkata, mengapa kalau kita menyembah Tuhan, engkau harus tahu, engkau ada di dalam hadirat Allah, apa yang engkau terima dari Dia. Karena Allah murah hati, tidak mungkin di hadapan hadirat Allah itu tidak ada jawabanmu. Tidak mungkin Allah tidak bisa memberi. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, Anda harus mengerti dan mengenal Allahmu dengan baik. Banyak orang tidak mengerti dan mengenal Allah dengan baik. Karena kenapa? Penuh dengan perasaan. Iman itu bukan perasaan. Jadi jangan suka kok. Saya rasakan hadirat Allah. You rasakan hadirat Allah, emosimu yang merasakan. Atau benar-benar Anda bertemu dengan Allah. Cuma dikasih Tuhan.
Karena itu jemaat dikasih Tuhan. Menghadap tata Allah, menerima kasih karunia itu, tata kasih karunia, menemukan rahmat dan menemukan kasih karunia untuk memperoleh pertolongan. Berarti ada sebuah hal bagaimana kita bisa menerima kasih karunia untuk memperoleh pertolongan kita. Memperoleh kasih karunia itu berkaitan dengan iman. Iman yang menyelamatkan itu adalah kasih karunia. Karena yang bisa menyelamatkan kita itu kasih karunia. Iman pemberian Allah itu koneksinya satu. Allah telah memberikan jaminan itu di dalam kita. Jaminan itu Allah taruh di dalam roh kita, di dalam iman kita. Luki, Bu Mary ada kirim pangana itu satu di ngana PWA, coba ngana buka. What is about the faith? Ya, Alkitab Amplifier Bible, Ibrani 11 ayat 1. Ya. Ada tidak? Ngana bisa tampilkan kan tidak? Kalau tidak saya yang baca. Saya lagi buka WA, jadi saya kirim ke Ibu Astrid aja ya, Bu ya. Oh, oke. Okay. Ya. Bisa, Bu. Sudah ada. Oke. Maka orang Kristen, come on, ya, learn minta more. Tolong Bu Astrid, bisa? Bu Astrid bisa share screen? Bisa. Oke. Ya. Now, faith is assurance, the confirmation, the title deed of the things we hope for, being the proof of things we do not see, and the conviction of their reality. Faith perceiving as real fact what is not revealed to the sense. Ya. Sekarang iman adalah kepastian atau dikatakan penegasan atau disebut akta kepemilikan. Title deed itu kalau di sini ada seorang sarjana hukum, dia akan mengerti title deed, what is mean title deed. Title deed ini adalah seperti sebuah surat yang dikeluarkan ada oleh pejabat notaris. Sebagai surat sah yang dikeluarkan notaris, itu kita itu akta pemilikan. Iman itu adalah akta pemilikan yang ada di dalam kita ini. Karena iman itu adalah milik Allah yang Allah berikan kepada engkau dan saya. Iman milik Allah itu adalah jaminan pasti ya dan amin. Dengan iman, Yesus dibangkitkan. Dengan kuasa yang sama, Yesus dibangkitkan. Dengan iman, dia menciptakan dunia ini. Dengan firman, dia jadikan. Karena itu, iman, firman, Kristus itu mesti menjadi satu. Karena itu jemaat dikasih Tuhan. Anda jangan menjadi jemaat orang Kristen yang anak-anak. Belajar menjadi dewasa. Masalah itu adalah tempat engkau belajar. Masalah itu selalu menjadi tempat kita sekolah. Amin. Banyak orang mengalami masalah karena kebodohannya. Ya udahlah, udah lewat mau diapain. Nah, salah ambil keputusan masuk masalah kan. Kehilangan iman masuk masalah. Itu kan kebodohan. Ya Pak ya. Ada yang berani ngomong tidak? Gue buktikan kepada Anda. Kalau sama Bu Mary bicaranya Alkitab. Bukan kata orang. Saya tidak suka kata orang. Saya suka kata Allah. Ya. Amin, haleluya. Saya pengen nanya. Bangsa Israel buang ke padang gurun 40 tahun karena Allah marah atau karena mereka tidak punya iman? Jawab saya. Tidak punya iman. Tidak punya iman. Mereka tidak punya iman. Kebodohan, tidak punya iman. Karena kebodohan. Anda juga mau begitu? Tidak. Tidak mau. Ya. Mau pintar, Bu. Bangsa Israel 40 tahun dibuang ke padang gurun bukan karena bersungut-sungut, karena mereka kehilangan iman. Karena lihat ada orang raksasa di depan mereka.
Mereka bukan karena sungut-sungut. Mereka takut menghadapi raksasa. Karena dikata kami lihat, kami ini adalah belalang. Oh haleluya. Sama Anda lihat masalah Anda belalang, yang lain raksasa. Makanya raksasa telan Anda. Raksasa yang telan Anda pula dibuang pula oleh Allah ke padang gurun. Halo? Nah itu keputusan yang salah karena kehilangan iman mengakibatkan masalah. Anda banyak orang Kristen, wah dengan bangganya lagi. Wah Bu Mary, saat ini saya ada di padang gurun. What? Waktu kita sering nggak dengar bahasa ini. Ayo jujur, apalagi konseling, bagian konselor. Ya, betul tidak? Konselor selalu kita dengarkan. Betul. Iya nih, Bu, saya lagi di padang gurun. What? Yaudah desert? No, I know. Maaf punten, aku mah tidak ya. Nehi. Soalnya kenapa? Saya tahu benar padang gurun itu adalah orang yang kehilangan iman, Anda masuk padang gurun. Jadi jangan pernah Anda berkata dengan bahasa rohana, wah saya sedang ada di padang gurun. Keren banget. Haleluya. Mama sama Bu Mary, gua sikat lu. Ya enggak. Ibu Kristina, saya di sorga, jangan dulu Bu. Kalau sudah di sorga, inna ilahi nanti Bu. Yerusalem baru turun juga Bu. Saya tinggal di bumi, tapi dipelihara oleh surga. That's right. Amin. Makanya berbahasa itu berbahasa yang benar. Halo. Jangan bilang saya sudah di surga Bu, dan inna ilahi Bu. Makanya orang Kristen terlalu banyak istilah. Ya, makanya orang Kristen itu tolong deh, please deh. Saya kadang-kadang, aduh, gimana caranya ngajar ya? Saya kadang-kadang suka mau ngajar, tapi bingung juga caranya ngajar. Kenapa? Terlalu banyak istilah yang diadopsi oleh orang Kristen. Dari hal-hal yang gua nggak ngerti dari mana. Yang penting kelihatan bahasanya itu keren. Saya ada di pencobaan. Pencobaan itu juga kena ulahmu, makanya Anda masuk pencobaan. Hello. Salah mengambil keputusan. Contoh, seharusnya tidak berutang karena tidak bisa menahan hawa nafsu, karena takut besok tidak bisa apa-apa, akhirnya berutang. Utang bergulung-gulung-gulung karena enak berutang. Utang lagi, lama-lama gali lubang, tutup lubang, ujungnya dikejar, terus bilang, Bu Mary, Tuhan tidak tolong saya. Alkitab ajar kita jangan berutang, bos. Jadi kalau mau berutang, Anda melanggar firman. Jadi punten. Ya. Jadi karena itu dengar baik-baik. Orang yang beriman, you have a title deed. You punya title deed itu di dalam engkau. Title deed yang diberikan Allah itu adalah sebuah jaminan apa yang engkau minta, sekalipun engkau tidak melihat, Anda sudah terima karena Anda punya surat jaminan. Amin. Amin. Makanya kenapa Bu Mary, doa Bu Mary selalu dijawab Tuhan. Orang boleh iming-iming 200 juta. Saya tahu kalau saya terima nama Tuhan tidak dipermuliakan. Masa seorang pendeta berbicara Allah, berbicara kuasa, berbicara surga, terima uang dari seorang tukang kami untuk bayar penyakitnya suaminya. Oh sorry ya. Nama Allahku tidak pernah saya akan tukar dengan uang. Anda harus mengerti ini. Amin. Kemuliaan Allahku tidak akan saya tukar. Amin, amin, haleluya. Dan buktinya, setelah Tuhan berbicara, bumi adalah tumpat kakiku. 2 jam kemudian fax masuk 430 juta. Besoknya saya keluar dari rumah sakit itu di tahun 2010. Mereka cuma suruh, Ibu tanda tangan Bu ya, karena uangnya belum ada di rekening rumah sakit.
Jadi kalau mereka nggak bayar, nanti ibu saya hubungi kembali. Nah, sampai hari ini saya nggak dihubungi kembali, berarti sudah terselesaikan. Amin. 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 Ya, coba kalau saya terima pertolongan orang yang bukan datang dari Allah, hidup saya mempermalukan nama Tuhan. Apa itu iman? Karena saya tahu pasti Allah tidak pernah akan mempermalukan orang yang percaya sama Dia. Roma 10 ayat 11. Allah tidak akan mempermalukan orang yang percaya dengan Dia. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, di dalam rohmu, di dalam hatimu, di dalam kepribadian hidupmu itu ada satu surat title deed, jaminan iman penerimaan. You have the certificate. You punya itu sertifikatnya. In your spirit you have it. Di dalam spiritmu you punya. Itu ada title deed seperti sebuah sertifikat surat jaminan bahwa Anda akan menerima. Maka itu kalau engkau berdoa menghadap tahta kasih karunia Tuhan, tolong jangan bawa perasaan tapi bawa kepastian imanmu, percaya Allah sedang berdiri di depan engkau, mendengar engkau berdoa dan meminta. Amin. 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 Yes. Berapa banyak saya mendoakan orang. Ya. Bahkan ada teman saya punya timah, kapal timah udah mau bangkrut, mau gini gitu, saya cuma ngomong kerja tetap. Percaya. Laut sudah habis timahnya. Saya bilang Allah tidak pernah kehabisan dengan apa yang Dia ciptakan. Allah selalu punya cadangan. Amen. Who says akan habis? Siapa yang bilang? Terbukti sampai sudah 6 tahun, 7 tahun masih tetap bekerja. Cuma dikasih Tuhan. Bagaimana engkau menerima firman Tuhan itu dan engkau bawa di dalam doamu, itu yang menentukan Anda terima apa. Karena itu jemaat dikasih Tuhan. Banyak orang, ya, banyak orang selalu melihat masalahnya lebih besar dari Allahnya. Masalahmu itu tidak ada setitik debu, karena manusia ini udah segede satu titik debu aja dibuat dari debu. Ya jadi masalahmu tuh di hadapan Allah itu udah per mil kecil. Anda dan saya punya Allah yang besar, yang punya otoritas dan punya kuasa, punya kemuliaan, punya segala-galanya. Kalau engkau menghadap tahtanya, bertemu dengan Dia di dalam hadiratnya, mana mungkin Dia tidak menjawab kamu. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. 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 Maka itu datang dalam hadirat Tuhan, jangan dengan membawa perasaanmu. Bawa kebenaran, karena surga tidak berbicara perasaan. Surga berbicara iman. Surga berbicara hal yang benar. Karena itu jemaat dikasih Tuhan. Setiap orang yang mau berkenan kepada Allah, cuma satu. Ibrani 11 ayat 6. Orang yang mau berkenan kepada Allah cuma satu, Ibrani 11 ayat 6. Ayo, tolong. Hanya Ibrani 11 ayat 6. Jangan cari perkenanan dengan cara yang berbeda. Ibrani 11 ayat 6. Satu lagi, ya. Ya, Ibrani 11 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Itu lagi, Bu. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Harus percaya Allah ada. Kalau Anda percaya Allah ada, Anda akan menerima upah. Maka itu sungguh-sungguh mencari Dia. Jangan ada masalah baru cari Tuhan, suasana lupa Tuhan.
Iya toh? Berapa banyak orang Kristen? Aduh Bu Mary, kalau Tuhan tolong saya akan ikut menabur. Bu Mary, kalau Tuhan tolong saya akan mengasihi Tuhan. Saya akan membawa keluargaku kepada Tuhan. Harta semakin banyak, giliran dulu saban hari telepon pendeta. Harta saudara tambah banyak, 1 bulan 1 kali. Lama-lama 1 tahun aja takut terima pendeta punya telepon. Takut diminta uang kali. Haleluya. 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 Haleluya, udah biasa. Makanya manusia itu tidak ada yang bisa dipercaya. Oleh karena mendengarkan para hamba Tuhan, jangan pernah percaya kepada manusia, percayanya hanya kepada Allah. Amin. 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 Manusia hari ini ngomong memang lidah tak bertulang. Ya. Nah, dia sok kasih mau bulan madu, janji. Tinggal janji, ya tinggal tuh janji. Bulan madu, hanya mimpi-mimpi terus jangan betul. Makanya itu orang Kristen, tolonglah. Janji manusia kalian pegang. Apalagi para hamba Tuhan, tolong para hamba Tuhan dengar baik-baik. Anda menolong orang lain, jangan terpikat dengan janjinya. Nanti Bu Mary saya kasih rumah, saya kasih mobil, saya kasih apa. Sudah Jo. Sampai tuh barang so datang baru, oh betul ngana kasih. Haleluya. Amen. Dengan saya melu jangan coba supaya membeli kebaikan. No. Tetap aja Bu Mary doain doa sendiri. You buat apa punya mulut, buat apa you diajar, buat apa punya iman kalau pendeta juga harus doain kamu. Halo? Karena itu jemaat dikasih Tuhan. Tolonglah, tolong, please tolong. Anda dan saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Anda dan saya adalah orang yang dicintai Tuhan. Tidak perlu seseorang untuk memintakan kita kepada Allah. Tapi Anda mengerti. Makanya itu menghadap tata Allah itu tulus hati. Penuh dengan ketulusan hati, kerendahan hati. Amen. You mau menghadap loh, You orang mau menghadap Jokowi aja, gue percaya pergi ke salon, bikin rambut, cari baju kebaya bagus, jas bagus, kalau perlu sepatu baru untuk injak istana. Betul tidak? Kalau Anda diundang Jokowi. Betul. Bagaimana Anda ketemu dengan Tuhan? Halo? Halo? Bagaimana Anda mau datang ketemu dengan Tuhan? Ku beri yang terbaik bagimu, mulutnya doang, terus pikirannya. Ntar Tuhan jawabannya dari siapa ya? Ku serahkan. Oh Tuhan, nanti siapa yang kira-kira yang bantu Pak kita? Siapa yang kira-kira bantu saya? Segalanya yang terbaik bagimu. Tapi hati dan pikirannya kemana-mana. Ya. Dengar baik-baik, berapa banyak orang menghadap tata Allah itu pikirannya bercabang kemana-mana. Sudah berpikir siapa yang bakalan tolong dia. Kenapa you pikir itu siapa yang tolong kamu? Kenapa you tidak tundukkan pikiranmu bahwa Tuhan pasti tolong kamu dengan caranya yang ajaib. Amin. Makanya kalau Bu Mary minta kepada Bapak di surga, saya nggak pernah nanya Tuhan kira-kira siapa yang bakalan kasih saya doa. Bayangkan. Saya tidak pernah punya pikiran kira-kira siapa yang akan memberi. Nggak punya. Kenapa? Saya pernah di dalam satu perjalanan hidup saya, Tuhan memerintahkan saya memberikan kepada sebuah gereja di Kalimantan dengan 1 juta. Uang saya cuma waktu itu bulan Desember sisa 1,5 juta. Saya kasih 1 juta, sisa 500.000. Saya bukan angkat sejutanya, saya doa 500.000-nya saya angkat kepada Tuhan. Bapak, saya taat memberi karena engkau yang perintah. Oke, tanggung jawab ya ini 500.000 cukup di sampai akhir Desember. Orang lain punya uang 1,5 juta disuruh Tuhan kasih bangun gereja, kira-kira Anda kasih berapa? 100.000. Kalau perlu mah nggak ada uang saya. Ya apa iya jawab saya?
Ayo. Jujur, Bu. Haleluya. Haleluya. Jujur. Haleluya. Cuma 2 jawaban, 100.000 atau tidak ada uang. Tuhan bilang di lemari kamu masih punya 1,5 juta, berikan 1 juta. Saya menghadap saudara. Bercanda di Tuhan. Bapak tinggal 1,5, bukan 500, 1 juta. Saya ambil amplop kasih masuk 1 juta, saya lem langsung, takut berubah hati. Langsung lem amplop itu, bukan ngangkat yang 1 juta, ngangkat yang 500.000. 500.000 itu baru tanggal 5 jemaat. Baru tanggal 5 Desember. Bulan Desember itu baju Natal anak, Haleluya. ada acara gereja Natal, ada bawa makanan, persembahan kasih, makan sama-sama. Perlu semua, perlu fulus. Jangan ngomong enggak, jangan pikir enggak. Semua otak ke sana. Saya cuma angkat 500.000. Bapak tanggung jawab, sisa gopek, ceng. Saya masukin laci, saya kunci, cepet-cepet cetiau keluar bawa kasih ke pendetanya. Seminggu kemudian, 1 orang datang ke kantor suami saya. Pak, istri kamu bernamanya Mary, iya, seorang pendeta, iya. Ini ada orang nitip amplop buat dia, tolong diberikan kepada dia. Isinya 10 juta, dan sampai hari ini saya tidak tahu siapa yang kasih saya. Amin. Dahsyat. Amin. Halo? Mujizat. Allah punya cara? Amin. Iya. Amin. Amin. Tuhanku hebat. Ya. Jangan sembarangan kasih Bu Hilda kalau tidak disuruh Tuhan. Cabut 1 juta kasih sabot, terus besok Anda bilang, Bu Mary ngajar kasih sembah. Saya tidak pernah minta Anda uang. Jadi melakukannya harus dengan hikmat Allah. Ya, saya Kalau tidak tak pernah pernah meminta disuruh-suruh, uang. Bu. Amin. Puji Saya Tuhan. tidak pernah minta uang sama jemaat. Dengar baik-baik. Pelayanan saya tidak pernah meminta apapun. Ya. Karena saya tahu persis aku punya Allah yang besar. Amin. 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 Waktu itu pelayanan saya memang berbeda. Kenapa saya berani tabrak, marah sama orang? Yang kita nggak perlu lihat nganape muka. Kalau orang banyak doa kan lu mesti, orang yang kasih kamu duit, kamu akan lihat mukanya kan. Mukanya senang apa enggak, jadi selalu ngomong yang baik. Maaf ye. Saya tidak melakukan hal itu. Karena perjalanan hidup saya itu pemberian Allah. Karena itu mengerti, menghadap tahta Allah itu. Jangan cuma berasa saja itu hadirat. Ya. Orang Kristen cuma merasa terus itu hadirat. Jangan pakai perasaan, pakai kebenaran. Pakai itu firman ya dan amin. Amin. Firman Allah ya dan amin. Itu firman itu kalau engkau percaya, maka dia akan memanifestasikan apa yang tertera di dalam ayat yang kau percaya, maka itu akan terjadi dan turun atas hidupmu, engkau akan terima. Itu dikatakan Yesaya 55 ayat 11. Firmanku akan keluar dan tidak pernah kembali kepadaku dengan sia-sia. Karena di dalamnya, coba baca baik-baik. Ya, di dalamnya ada apa? Ada perintahnya atas firman itu. Ya. Kalau Tuhan suruh, ngana mau tahan tuh doa si A nggak kasih, B kasih, B nggak kasih, C kasih, jadi jangan takut. Orang bilang jangan takut. Ya, saya paling nggak pernah peduli atas perkara hal ini. Karena kenapa? Allah tidak pernah mengecewakan orang yang percaya kepada Dia. Betul Tuhan kirim melalui manusia, tapi saya bukan berarti lihat muka manusia. Muka saya tetap hanya memandang wajahmu, temukan kasihmu, tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Menghadap wajah Allah jauh lebih baik. Karena itu jemaat dikasih Tuhan. Mari belajar sedikit pintar dan. Ya, maka dikata firman Tuhan Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Lihat baik-baik. Firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Lihat, tidak pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia. Anda mempercayai itu firman itu tidak pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia. Karena di dalamnya ada apa?
tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Di dalam firman Allah itu ada kehendak Allah dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Berarti di dalam firman itu ada kehendak Allah dan ada perintah Allah. Ada apa yang dia suruh di dalam firman itu. Saat engkau mulai percaya kepada firman Allah itu, maka firman itu akan terjadi atas hidupmu. Amin. 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 Karena itu jemaat dikasih Tuhan. Berapa banyak orang berdoa dengan menggebu-gebu, tapi tidak punya iman di dalam setiap apa yang dia naikkan. Karena kenapa? Hati di dalamnya itu selalu memikirkan caranya. Ya apa iya? Hati manusia itu selalu mikirin bagaimana sih caranya Tuhan kasih saya berkat, bagaimana sih caranya Tuhan menyembuhkan saya, bagaimana sih caranya Tuhan menolong saya, bagaimana sih caranya. Kita selalu bertanya. Kita selalu bertanya kepada Tuhan. Karena ingin melihat sesuatu, baru bisa kita percaya. Betul apa betul? Makanya tuh kenapa banyak jemaat akhir zaman ini suka cari nubuatan. Halo? Halo? Ya apa ya? Pendeta yang bernubuat di akhir zaman ini, baik di Amerika, baik di mana, laris manis. Ya. Seperti cari tukang kuam yang punya mulut, ngomong yang baik. Setan tahu nggak? Sama saya hardik benar-benar. Nanti anakmu akan jadi presiden direktur apa? Waduh. Saya melihat sebuah tahta terbuka di hadapannya. Tuhan mengangkat anak itu. Dia akan menjadi orang yang sangat berdoa. Dia akan menjadi orang yang ahli di bidang keuangan. Sekolahnya teknik. Bingung gua. 5 tahun berlalu. Mana tuh nubuat? Nubuatan sama lubuat itu beda tipis. Cuma beda antara huruf N sama huruf L. Makanya akhir zaman semua orang kalau ada ibadah, ada nubuatan, hadir semua. Bu Mary, pendeta itu kalau bernubuat itu sakti. Saktinya saya cuma satu, Kristus Yesus, tidak ada yang lain. Amen. Amen. Saya bukan tidak percaya nubuatan. Saya percaya nubuatan. Tapi nubuatan itu kalau sudah keluar dari Allah itu pasti ada, pasti jadi. Amin. Amin. Akhir zaman banyak orang laris manis. Saya juga tumpang tangan Anda. Oh, makiara masyikra pakarata. Bapak berbicara kamu akan begini. Kalau kamu memberi, ada lagi ngomong, yuk kasih hartamu semuanya, maka Tuhan akan jadikan kamu kaya. Hartanya ada 35M, dia suruh kasih ke pendetanya. Woi. Dengar baik-baik. Emang Allah itu miskin? Dengar baik-baik. Sampai Anda harus sogok dia dengan uang, baru dia kasih kamu jadi kaya. Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya kamu yang miskin menjadi kaya. Yang ada itu, jadi dia tidak perlu Anda punya uang, karena dia yang punya. Amin. Haleluya. Ayo jemaat bangun dong, belajar pinter. Akhir zaman sudah di depan mata. Akhir zaman sudah di depan mata. Anda tidak menggodok iman Anda akan hanyut. Iman itulah yang membuat Anda bertahan di tengah-tengah badai. Tahu nggak? Iman itu yang membuat Anda berdiri teguh di tengah-tengah bencana, di tengah badai apapun. Karena kenapa? Anda berpegang teguh, Anda membangun rumahmu
bukan di atas tanah, bukan di atas pasir, tapi Anda membangun dirimu, membangun imanmu di atas firman, di atas batu karang yang teguh, yaitu Kristus Yesus. Amin. 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 Akhir zaman, kamu melakukan 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada teori dapat berkat. Gue nggak pernah ada teorinya kalau dapat berkat. Karena Alkitab saya, gue nggak tahu beda sama Anda pun sama saya tidak. Alkitab saya ngomong, saya kalau tidur Tuhan kasih itu berkat. Yang penting saya jadi orang yang dia cinta. Betul tidak? Nah, bingung kan? Mazmur 127. Ayo coba buka. Nah, makanya gue nggak tahu Alkitab Anda sama saya beda nggak? Sama, Bu. Ya? Sama. Siapa tahu beda. Mazmur 127 ayat 2. Jangan-jangan supaya siapa tahu beda. Ya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Makanya jadi orang yang dicintai Tuhan. Amin. Menjadi orang yang dicintai Tuhan itu adalah yang terutama. Oh, amin. Haleluya. Banyak orang ingin menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan banyak pelayanan. Amin. Itu adalah tugas. Itu bukan wujud cinta. Cinta itu adalah engkau memberikan hatimu, engkau memberikan dirimu kepada dia. Itu namanya cinta. Amin. Engkau taat kepada apa yang dia perintahkan, engkau melakukan apa yang dia suruh. Yes. Itu namanya engkau cinta. Semua orang salah mengerti kepada saya. Itu radikal, itu Mary Tesman itu radikal. Dia itu orang radikal, hati-hati. Rada gila, bodoh amat. Iya. Anda boleh ngomong apa sama saya, bodoh amat. Yang saya tahu cuma satu bahasa. Allah mengasihi aku. Amin. Haleluya. Saya tidak perlu meminta pengakuan Anda dari siapapun. Saya mencari itu. Amin. Saya tidak suka pengakuan manusia. Pengakuan manusia hari ini kamu hebat. Besok bisa caci maki Anda. Belajar dari mana? Alkitab. Haleluya. Yesus masuk 1 minggu palem masuk ke Yerusalem. Wah, daun palem, jubah dibuka. Lewatlah sang raja. Hosana, Hosana. Betul? Betul. 1 minggu kemudian, salibkan dia, salibkan dia. Betul. Halo? Makanya itu jangan suka makan pujinya manusia. Lebih baik dipuji Allah daripada dipuji manusia. Makan tuh makan puji itu sama. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Kita melakukan sedikit, kita pengen dikagumi orang lain. Ya Pak, iya. Melakukan sesuatu kita ingin diketahuan orang banyak. Ingin disanjung orang. Ingin dipuji orang. Makan puji. Haleluya. Makan tuh puji terus. Tetap banting. Haleluya. Lah iya tuh. Coba deh pegang tuh dada. Pegang tuh hati. Pegang. Wah, Pak Luki luar biasa. Kamu baik sekali itu, hidung berkembang kempis tuh, besar kecil tuh. Gitu. Karena dipuji. Haleluya. Haleluya Pak Luki. Manusia tuh paling senang kalau dibilang baik. Nah, Alkitab saya ngomong, Tuhan Yesus saja guru yang baik. Siapa yang berkata saya yang baik? Hanya Allah yang baik. Tuhan Yesus aja nggak mau dibilang baik. Kita manusia mau ambil kata baik itu untuk dirinya. Haleluya. Belajar dari Alkitab. Amin. Tuhan. Yes, haleluya. Makanya itu orang Kristen tolong dong, tolong. Mempunyai pribadi itu yang benar di hadapan Allah, itu yang menolong engkau. Memakai firman Tuhan menjadi landasanmu untuk hatimu, pikiranmu, dan sikapmu. Itu baru engkau menjadi anak Tuhan.
Jangan adopsi dari mana-mana Anda masukkan ke dalammu dan kau berkata inilah firman. Sorry, gua kagak terima. Saya tidak terima yang begituan. Anda mau marah sama Bu Mary, terserah. Emang gue pikirin EGP. Haleluya. Saya dikenal pendeta yang khotbahnya keras. Ya, Bu Mary kalau khotbah seperti orang yang marah, lebih baik saya marah daripada Tuhan yang marah. Haleluya. Amin. Nah, saya tidak marah, cuma saya orang Makassar, jadi kalau ngomong tuh memang keras dan kencang. Saya bukan orang Jawa yang namanya halus-halus. Ya, coba buka. Ini sampai jam berapa nih? Saya lama-lama nih lupa nih. Lanjut, Bu. Lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut. Boleh lanjut ya? Setuju lanjut? Boleh. Kalau Setuju, udah ya kita setuju. tutup aja dalam nama Yesus. Lanjut. Semangat. Lanjut. Setuju. Nah, buka Yohanes 11 ayat 4. Biar Anda tahu dirimu juga seperti itu di hadapan Tuhan. Dapat ayat ini, buset, saya nangis juga di hadapan Tuhan. Yohanes 4 ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Amin. Halo? Tuhan, engkau tidak punya sumur, tidak punya timba. Dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Pertanyaan ini juga sama dengan kita tanyakan kepada Allah Bapa, sama kita tanyakan kepada Yesus. Saya tahu Yesus engkau berhak kuasa. Saya tahu, tapi bagaimana? Ini enggak sumur, ini ada sumur. Tapi gimana caranya? Bagaimana air bisa keluar? Kita juga sama nanya kepada Tuhan, perlu sebuah alat untuk bisa memberikan air kepada perempuan Samaria itu. Anda dan saya juga sama, selalu menanyakan sebuah benang merah sehingga kita bisa memperoleh jawaban doa. Betul apa betul? Anda pun bertanya kepada Tuhan seperti itu. Tuhan, bagaimana caranya Engkau memberkati saya? Bagaimana caranya saya memperoleh berkat-Mu? Bagaimana caranya? Kita selalu bertanya kepada Tuhan karena kita ingin melihat ada sebuah timba, ada sebuah benang, ada sebuah jalan yang sudah kita lihat bahwa baru kita bisa connect dengan realita kita, connect dengan logika kita, bahwa itu bisa jadi. Betul tidak? Hah? Betul. Anda harus jujur. Sebenarnya dengan bertanya kepada Allah sebenarnya ini, Anda boleh ngomong Anda beriman, sesungguhnya di dalam hatimu Anda sudah meragukan Allah. Betul? Dari dalam hatimu engkau sudah meragukan Allah. Kalau dari dalam hatimu engkau sudah meragukan Allah, berarti di pikiranmu pun, logikamu pun meragukan Allah. Jadi jangan ngomong Allah Maha Kuasa. Itu angan-angan. Betul dia Maha Kuasa, tapi ketidakmampuanmu menyamakan dia dengan dirimu. Seperti perempuan Samaria itu hanya tahu bahwa dengan adanya timba baru air bisa keluar. Sama, kita mau masuk logika kita baru ada berkat, baru ada jalan, baru ada pertolongan. Itu sama. Tapi Anda lupa. Anda itu punya Tuhan yang punya maha kuasa, punya kekuatan karena dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Tapi Anda karena melihat dari sudut dirimu, saya tidak bisa, saya tidak punya kekuatan, saya tidak punya kemampuan. Kita nggak lihat Tuhan, Tuhan juga tidak punya jalan tuh gimana caranya dia memberkati saya. Jadi kita menyamakan diri kita dengan dia. Ya apa iya? Jujurlah jawab Anda menjawabnya. Betul? Jujurlah Anda menjawabnya. Jadi jangan Anda berbicara sebuah iman dengan saya. Ya. Kalau dari dalam hatimu sendiri Anda meragukan dia. Halo. Orang Kristen?
Engkau berbicara tentang iman. Iman itu ada di hatimu. Kalau dari dalam hatimu aja Anda sudah meragukan Allah, meragukan Yesus, meragukan kuasanya, meragukan kasihnya. Saya mau tanya, Anda doa itu dengan apa? Jawaban itu turun dari mana? Halo? Maaf ya, Bu Miriam hari ini membangunkan Anda. Ya. Amin. Saya sedang membangunkan Anda. Thank you, Lord. Berapa banyak orang Kristen hidup? Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Ngomong doang, slogan. Berapa banyak orang Kristen hidupnya dalam slogan? Ya? Berapa banyak orang Kristen Anda hidup di dalam sebuah angan-angan? Iman itu bukan angan-angan. Iman itu realita. Hah? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Betul. Kalau percaya. Kalau enggak hafalan, Luki. Karena orang Kristen akhir zaman itu pandai menghafal. Saya tidak perlu ayat hafalan. Saya perlu firman itu hidup di dalam engkau, tinggal bertumbuh berakar di sini. Amin. Amin. Amin, jujur. Bukan sebuah hafalan. Ya. Karena saya sering pelayanan penjara, jadi saya tahu. Firman itu seperti hukum. Kalau you pergi ke penjara sekarang, you tanya mereka, you kena masalah apa? Dia tidak akan kasih tahu kamu dia mencuri atau membunuh atau menipu, tapi dia kasih kamu hukum angka KUHP. Nah, kamu kenapa? Berapa bulan? Oh, saya kena 1 tahun. Kenapa kamu ada di sini? Iya, Bu, 378. Ya? Kenapa kamu ada di sini? Kena berapa? 6 bulan. Kenapa? 372. Dia tidak akan sebut kenapa dia ada di dalam, tapi dia akan memberikan kamu angka. Ini pelayanan penjara 20 tahun. Jadi tahu. Ya. Karena itu cuma dikasih Tuhan sama. Kita juga cuma selalu menyebut. Tapi hidup benar di dalamnya, hidup benar enggak? Ya enggak. Hidup benar enggak? Kagak. Firman mah firman. Hati mah hati, pikir mah pikiran. Betul tidak? Amin. Ya, jujur. Maka itu kenapa kita perlu mengerti di dalam Yosua 1. Coba. Ini sebenarnya adalah tugas setiap anak Tuhan. Yosua 1. Mulai ayat yang ke-7, 8 dan 9. Yosua 1, 7, 8 dan 9. Aku baca ya, Bu. Boleh, silakan. Yosua 1 ayat 7, 8 dan 9. Firman Tuhan. Ya, aduh Tuhan Yesus. Kenapa ini mataku tiba-tiba kira-bara kasih kuratakai. Ya, saya yang baca aja. Oke, hanya kebaikan dan salah Bu, saya aja yang sebut. Oke, Bu. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Orang yang mau beruntung, ya bertindak hati-hati seturut dengan firman. Itu namanya baru dia beruntung. Jangan gegabah. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi ada firman Tuhan bukan dihafal, tapi direnungkan. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Banyak orang ingin berhasil, banyak orang ingin beruntung, tetapi ya
Hukum itu tidak direnungkan, firman Tuhan itu tidak diperkatakan dan direnungkan, tidak bertindak hati-hati. Ayat yang ke-9. Ini menjadi bagian semua orang Kristen. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janganlah takut dan kecut dan tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Orang Kristen yang ingin berjalan di dalam keberuntungan, ya berhasil dan beruntung, harus menguatkan hatinya, harus meneguhkan hatinya, harus jangan kecut dan tawar hati melihat persoalan yang Anda hadapi. Karena kenapa? Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Amin. Kalau Anda punya iman seperti itu, Anda tidak kecut, Anda tidak tawar hati, Anda bertindak hati-hati seturut dengan firman, Anda menguatkan hatimu melihat persoalan, melihat masalah, Anda meneguhkan hatimu, maka di situ Anda bekerja dengan kuat. Firman Tuhan itu di situ imanmu sedang digodok. Pada saat imanmu sedang digodok, itulah Anda memperoleh jawabannya. Amin. Amin. Ya, mengerti nggak itu caranya memperoleh berkat? Amin. Bertindaklah hati-hati seturut dengan firman. Tuhan suruh kita ampuni, ampuni aja. Banyak orang Kristen mulutnya doang ampuni, hatinya mah susah. Pekerjaan yang paling sulit dilakukan oleh manusia adalah mengampuni kesalahan orang yang melukai hatinya. Ya apa ya? Amin. Amin. Haleluya. Pekerjaan yang paling susah dikerjakan oleh orang Kristen yaitu melupakan dan mengampuni orang yang bersalah dan melukai hatinya. Anda munafik, sorry. Anda munafik. Menjadi Kristen yang munafik. Banyak orang Kristen munafik. Firman Tuhan suruh mengampuni. Kekerasan hatimu, harga dirimu, luka di batiniamu, engkau tidak mau serahkan kepada Tuhan sehingga engkau tidak bisa mengampuni. Yes. Orang yang sudah mengampuni itu akan dilihat perjalanan hidupnya. Masih banyak perkataan pahit nggak? Tahu nggak, orang yang hatinya banyak terluka, bahasanya itu pahit. Tahu nggak? Saya ini konselor, 22 tahun menjadi seorang konselor. Walaupun pengerja hamba Tuhan Bu Mary, saya udah ngampuni Bu Mary, bahasa lu masih pahit, sorry. You belum mengampuni. Haleluya. You bisa bohongin Bu Mary. Amin. Tidak bisa bohongin Tuhan. Halo? Orang yang tidak mau mengampuni adalah balok pertama yang Anda tutup pintu berkatmu. Ya. Balok pertama yang Anda taruh di kepalamu sehingga berkat Allah tidak turun. Iblis senang pakai harga dirimu. Iya, kamu sudah direndahkan, kamu sudah dihina, kamu sudah diinjak, harga dirimu habis, kamu sudah dilupain. Udahlah, memang itu manusia tidak tahu diri. Udahlah, udah. Jangan pernah bisa mengampuni dia. So diranjang sakit aja, begitu disinggung suruh ampuni. Saya lebih baik mati daripada ampuni. Mati beneran. Haleluya. 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 Tanya. Makanya kalau ngomong sama Bu Mary, aduh. Ngerti banget. Dan iblis itu memberi Anda harga diri yang kuat. Supaya Anda merasa Anda terlalu hebat, orang itu terlalu hina untuk Anda ampuni. Dia tidak layak diampuni. Betul? Benar, kasih Tuhan yang hebat. Amin. Amin. Halo? Makanya kenapa Benar, Anda lihat dirimu tuh terlalu hebat, jadi orang lain semua salah, you yang benar. Hamba Tuhan, saya itu perjalanan hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan, diomongin udah, diinjak udah, ditusuk dari belakang udah, ditindas pula udah, semuanya udah dijalani. Tapi satu, tahu nggak? Emang gue pikirin,
Itu kan kamu. Hati-hati saya. Anda pernah tahu nggak hatimu? Hatimu itu seperti gelas. Orang mau isi kopi di gelasmu, kalau kamu terima, ya kamu minum tuh kopi. Orang kasih sampah di gelasmu, kamu telan tuh kopi, sampah. Gelas, jaga baik-baik, kasih tutup pada dia. Nah, tutup dengan kasih Tuhan, kasih tutup pada dia. Jadi orang mau isi, nehi, sorry. Hanya kasih Allah yang boleh masuk. Kebenaran Allah boleh masuk. Kamu bawa pergi sana, kamu punya bahasa. I cast it out. Aku tidak menerima. Amin, amin. Halo? Jadi mau dibilangi orang apa? Itu Bu Mary, pendeta kayak begini. Bodoh amat, itu mulutmu. Kan saya tidak terima kamu. Sorry. Saya anak Allah. Tuhan cinta saya. Tuhan ampuni saya. Harga diri saya bukan di dunia ini. Harga diri saya adalah melakukan firman Tuhan. Amin. Amin. Yes. Haleluya. Amin. Jadi jangan Haleluya. pakai harga diri dunia. Pakai harga diri sorga. Lakukan apa yang Allah mau, makanya benar. Maka itu cuma dikasih Tuhan. Ya, orang kalau Anda berdoa jangan seperti Marta. Nah, ini gua kasih bonus kalian. Yohanes 11. Ya, ayat 38 deh. 38, 40. Ya, sampai 40 sajalah supaya jangan usah baca-baca. Yohanes 11 ayat 38 sampai 40. Maka masihlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Amin. Lihat baik-baik. Kata Yesus, ini kita berbicara Lazarus yang sudah mati, sudah 4 hari dikubur. Betul? Betul? Amin. Ya? Amin. Betul? Ini kan firman Tuhan tulis begitu di ayat yang ke-39. Betul, Bu. Nah, itu, ya. Ini kita berbicara Lazarus sudah mati, sudah 4 hari mati, dan sudah dikasih masuk juga di dalam kuburan. Kuburan di bangsa Israel itu goa yang ditutup dengan batu. Ya, nah, kata Yesus, angkatlah batu itu. Yesus yang memberi perintah, angkatlah batu itu. Menurut logikanya Marta, masuk tidak? Logikanya Marta apa? Tidak masuk. Sudah bau tuh. Tuhan, dia sudah berbau. Sudah 4 hari dia mati. Marta ini melihat Tuhan melakukan mujizat enggak? Melihat. Sudah. Marta itu selalu melihat mujizat. Lalu. Ya. Tapi pada saat adiknya mati, saudaranya mati, dia memakai logikanya bahwa saudaranya sudah berbau, sudah 4 hari mati, sudah dikubur 4 hari. Sementara yang suruh angkat batu itu Yesus. Betul? Ya. Saya bawa Anda dulu dalam logika yang benar. Supaya Anda bisa mengerti. Ya. Kata Yesus, angkat batu itu. Kalau Yesus sudah perintah angkat batu itu, berarti Yesus mau bangkitkan Lazarus tidak? Iya. Betul. Ya, Marta ngomong apa? Tuhan, ia sudah berbau, ya sudah 4 hari. Dia udah 4 hari mati. Ya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Pertanyaannya berikut. Ya. Marta itu bicara dengan siapa sih? Sama Tuhan Yesus. Yesus. Anda berdoa, Anda bicara dengan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh, Anda bicara dengan Tuhan Yesus ya? Anda sadar Anda bicara dengan Tuhan Yesus? Anda sadar itu? Anda sadar Anda bicara dengan Tuhan Yesus? Kenapa Anda tahu Anda bicara dengan Tuhan Yesus tapi Anda ragu kepada Dia? Answer me. Yes, jujur. Amin. Kami belajar tidak ragu. Amin. Amin. Ini jujur-jujuran aja, jangan sama saya jangan sok rohanian. Saya nggak suka orang yang sok rohani-rohani, tahu nggak? Amin.
Siap Bu, akan berjuang Bu. Betul. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita berjuang. Saya tidak lebih hebat dari Anda. Saya hanya belajar bagaimana, karena saya melihat siapa Allah itu. Kalau dia adalah Allah, dia pencipta langit dan bumi. Ya, saat saya berdoa, saya sedang berbicara dengan siapa. Itu faktor pertama. Anda sedang berbicara dengan siapa di dalam doamu. Hah? Anda berbicara dengan udara? Katanya rasakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan barasa terus. Halo orang Kristen, come on, wake up. Amen. Ya enggak? Belajar, mengerti. Anda berdoa, Anda sedang berbicara dengan siapa? Anda berbicara dengan angin? Anda berbicara dengan langit? Atau Anda sedang berbicara dengan siapa? Seringkali orang Kristen sama dengan Marta. Anda berbicara kepada Kristus, tapi Anda mengabaikan dia. Amen. Marta berbicara dengan Yesus, tapi dia mengabaikan dia. 2 kali dia mengabaikan Tuhan di dalam Yohanes 11. Lihat ayat ke-26 dan 27. 26-27, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. 28. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Perkataan Marta dan sikap Marta mencerminkan dia orang percaya tidak? Bukan orang percaya. Lihat baik-baik. Dia mengabaikan Kristus. Kalau dia percaya, Tuhan berkata, akulah kebangkitan. Ya, akulah percaya tidak akan mati selama-lamanya. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada tidak akan mati selama-lamanya. Jawab Marta, ya Tuhan. Ini persis orang Kristen. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Tuhan, penolong, penyelamat, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Tapi habis ngomong gitu, setelah berkata begitu, dia pergi mencari Maria. Itu tandanya orang percaya enggak? Kalau dia percaya, dia seret tuh Tuhan Yesus langsung sampai ke kuburan. Tuhan, Engkau Allah punya kuasa, bangkitkan saudaraku. Berapa banyak kita sama seperti Marta? Mulut kita berkata, Tuhan, Engkau adalah Mesias. Engkau adalah Tuhan. Mulut kita berkata, Engkau adalah Allah. Mulut kita berkata, Engkau adalah Tuhan yang Maha Pencipta langit dan bumi. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Mulut kita nyebut semuanya. Tapi Anda mengabaikan dia. Dalam doamu aja engkau mengabaikan dia. Anda ragu kepada dia. Halo? Karena itu jemaat dikasih Tuhan. Kalau Anda mengerti perkara ini, Anda akan tahu bagaimana menjadi seorang Kristen yang benar. Anda berhadapan dengan Allah, Anda sedang berbicara dengan Yesus loh. Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah yang sanggup melakukan dengan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin, amin. Nah, percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya itu. Percaya itu letaknya adalah di imanmu itu. Letaknya di dalam hatimu itu. Amin, amin.
Maka itu perlu Amin, diteguhkan hatimu, meneguhkan hati, menguatkan hatimu, pegang firman Tuhan, pegang janji Allah, pegang perkataan, mengenali pribadinya, mengerti karakternya, tahu apa yang sanggup dia kerjakan. Pegang itu, pegang, jangan pernah lepaskan sekalipun engkau tidak melihat jalan. Orang zaman sekarang kalau tidak lihat jalan, ketakutannya dahsyat, langsung cari orang. Orang zaman sekarang kalau berdoa, ada orang iming-iming begitu, kayak saya alami. Wah, ini jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan, tapi nama Tuhan dipermalukan. Sorry. Haleluya. Halo? Uang bukan segala-galanya, sayang. Uang kita perlu, tapi dia tidak pernah menjadi Tuhan dalam hidupmu. Uang itu hanya alat. Amin. Ya. Karena itu dengar baik-baik. Akhir zaman orang diajar itu mengejar harta, mengejar berkat. Kejarlah Allah, maka berkat itu turun. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kerajaan, maka berkat itu turun karena Anda sudah berjalan dalam kebenaran, melakukan, merenungkan, bertindak hati-hati, maka engkau berjalan di dalam keberuntungan dan keberhasilan. Itu Alkitab katakan. Amin. Maka itu kalau saya bertindak, saya tidak pernah ngawur. Saya tukang bercanda, tapi tindakan saya tidak pernah ngawur. Setiap mau melakukan apapun, Bapak, apakah ini benar? Jangan kita bertindak suruh Allah yang meridoi. Akhir zaman ini kita susun semuanya, terus kita sodorkan sama Tuhan. Tuhan ini loh yang mau kerjakan. Ya. Terus Anda minta restunya. Haleluya. Saya tidak pernah bertindak seperti itu. Saya akan diam kalau dia tidak suruh saya ngapa-ngapain. Emang kenapa kalau diam? Ya. Diam itu kan merenungkan firman. Diam itu bersekutu dengan dia. Diam itu memikirkan dia. Diam itu tahu siapa Allahmu. Maka engkau baru bisa berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kapan pernah Anda kecap dan lihat? Namanya kecap itu. Itu namanya kecap. Anda makan. Nah, orang Kristen sudah makan tuh firman dan mengecap dia dan kebenarannya. Hello. Come on. Jadi jangan menjadi penghafal ayat, jadi pelaku. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Mati. Amin. Amin. Maka itu jangan cuma hafal ayat. Ya. Jangan cuma hafal tuh ayat tapi tidak pernah dikerjakan. Karena mau kerjakan tuh hatinya ragu. Mau dilakukan tuh hatinya ragu gitu. Ya. Kalau udah ragu, dosa bos. Makan aja kalau hatinya ragu itu dosa. Makan doang, kagak usah ngomong yang lain. Makan aja kalau ragu dosa. Emang gak ada ayatnya? Gak pernah tahu? Ada bos. Roma. Ada. Roma 14. Siapa yang ngomong gak ada? Gue kasih lu ayat. Biar lain kali jangan bertindak ragu-ragu. Makan aja ragu dosa. Apalagi yang lain. Ya, 23. Roma 14:23. Ini hanya perkara makan loh ya. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Amin. Amin. Haleluya. Anda saya cuma tawarkan pilihan di tanganmu. Karena menjadi pelaku firman itu adalah keputusanmu. Ya,
Makan loh, perkara makan aja kalau ragu itu dosa, apalagi yang lain. Orang Kristen tolong dong. Jadi pribadi yang tenang, jadi pribadi yang secure, jadi pribadi yang punya rasa aman, jadi pribadi yang tenang, karena tahu bahwa Allah menyertai kemanapun langkah kita berjalan. Amin. Jangan ini takut, itu takut. Orang takut itu udah buka gerbang buat setan masuk, tahu nggak? Mau buktinya lagi? Mau bukti? Saya banyak bukti di Alkitab. Gue nggak tahu Alkitabmu sih, tapi di Alkitab saya banyak bukti. Boleh, Bu. Ya. Amin. Pak Hebron, mana bos gua nih? Pak Hebron, mana nih bos gua? Ya. Nana ada di mana tuh Nana? Ini masih boleh lanjut kan? Boleh lah, masih ada waktu. Semua jam setengah Biasanya sampai jam 9. Oh, sampai jam 9. Katanya biasanya ada rest. Ini gua nggak kasih rest ya. Haleluya. Lanjut. Mantap. Lanjut Ibu Mary. Amin, Bu. Ya. Mau lihat ya. Mau lihat Alkitab saya ngomong. Gua nggak tahu Alkitab, kalau saya Alkitab saya banyak contoh soalnya. Orang yang takut tapi hidupnya saleh tapi penuh ketakutan. Itu sama ya orang Kristen zaman ini. Ya, sogok terus sama Tuhan dengan persembahan, dengan pujian, sogok terus biar Tuhan nggak marah. Haleluya. Ayub 1. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Coba ya, ayat yang kita lihat dulu apa kata Allah tentang Ayub. Ya kita lihat dulu apa kata Allah tentangnya Ayub. Ya, ayat 8 dulu. Ya, ayat pasal Ayub 1 ayat 6, 7, 8. Ya. Ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ayat 7, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat ke-9 dan 10. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Stop. Dengan membaca Alkitab ini orang akan berkata, Tuhan izinkan tuh Ayub dikerjain, Bu Mary. Betul? Anda waktu membaca ini Anda akan berkata, Tuhan izinkan tuh Ayub masuk dalam jamahan iblis. Tapi Anda tahu nggak? Apakah Allah akan pernah berbohong dengan mengangkat pagar perlindungannya? Tidak. Sekalipun dibujuk iblis, Allah tidak pernah akan lakukan. Ayub membuka pagarnya sendiri. Ayub sendiri yang membuka pagarnya. Maka itu menjadi orang Kristen, Anda harus punya ketenangan, kekuatan, iman yang teguh, tidak ada keraguan. Akan kasih Allah, akan kebenaran. Kalau Anda mengerti ini, Anda tidak akan ragu dengan karakter Allah. Coba ayat yang kelima. Ayub 1 ayat 5. Ayat 5, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin... Catat dulu, sebab pikirnya itu datangnya dari
cara berpikir Ayub. Ya. Terus? Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Amin. Betul? Hah? Ayub karena dia takut anak-anaknya mengutuki Allah, maka setiap hari dia menguduskan, setiap anaknya pesta dia menguduskan mereka, dia taruh perkasih korban persembahan, korban bakaran sebanyak jumlah mereka supaya Allah jangan marah, jangan timbul masalah akibat karena Allah marah. Ayub takut akan hal ini. Buka Ayub 3 ayat 25. 25 dan 26. Ayub 3 ayat 25 dan 26. Firman Tuhan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Amin. Dengar baik-baik, Ayub takut. Apa yang dia takutkan terjadi. Apa yang dia cemaskan datang sama dia. Amin. Ini namanya dia karena sudah takut Allah marah, makanya dia kasih korban bakaran setiap saat kalau anaknya udah pesta. Dia menyembah Allah, betul dia hidup kudus, tapi hatinya tidak pernah tenang. Karena dia tidak mengenal Allah. Dia hanya dengan korban bakaran menyenangkan hati Tuhan supaya tidak kena masalah. Tapi caranya kenapa? Ketakutannya itulah apa yang dia pikirkan terjadi sama dia. Apa yang kupikirkan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ayub gelisah, bagaimana enggak? Dia takut anaknya udah pesta karena harta banyak. Dia takut anaknya pesta mengutuki Allah, akhirnya begitu selesai besok pagi, dia udah membuat korban bakaran. Ini namanya sama dengan menyogok Allah karena dia tidak mengenal Allah dengan benar. Orang yang mengenal Allah dengan benar adalah orang yang hidup yang penuh dengan iman. Ada satu tokoh di Alkitab, dia itu beriman walaupun di dalam sikap harinya pernah salah. Bahkan 2 kali dia jual dia pemain tua. 2 kali dia menjual istrinya. Tokoh itu siapa namanya? Abraham. Abraham waktu itu belum menjadi Abraham. Ya, Abraham itu dia menjual istrinya 2 kali. Ya. Tapi dia dikatakan bapak segala orang beriman. Ayo. Karena terhadap janji Allah dia tidak pernah ragu. Terhadap janji Allah tuh dia tidak pernah ragukan akan janji Allah. Dia tahu Allah itu pasti menepati janjinya. Kita jemaat dikasih Tuhan. Makanya Ayub 42 dia bertobat. Dulu dari mulut orang aku mengenal engkau, tapi sekarang aku mengenal engkau. Aku mencabut bahasaku semuanya tentang engkau. Ngerti nggak? Itu Ayub. Ya. Makanya jangan pernah pakai tokoh Ayub dalam berbicara saya dicobai Tuhan, saya sedang dicobai Tuhan. Saya selalu ngomong, emangnya Allah Bapa kurang kerjaan mesti mau cobain kamu? Hah? Kamu dicobai karena kamu salah bertindak, berpikir yang salah. Makanya masuk pencobaan. Allah punya pagar perlindungan atas setiap orang yang percaya kepada Dia. Ya. Dengar baik-baik. Maka itu jemaat dikasih Tuhan, mengenal Allah bukan sepotong-sepotong. Kenali itu pribadinya Dia, kenali Dia seutuhnya, kenali siapa itu Allah. Kenali Allah itu adalah kasih-kasih, itu adalah sifatnya Dia, karakternya Dia itu kasih. Allah tuh karakternya itu murah hati, mahal lagi murah hati. Jadi kenali dulu.
Jadi kalau Anda punya masalah, Anda menghadap tahta kasih karunia Allah, memperoleh rahmat dan memperoleh rahmat dan kasih karunia untuk pertolongan tepat pada waktunya. Anda sedang menghadapkan, Anda tahu dia itu murah hati. Orang yang murah hati itu selalu menolong. Allah itu murah hati, tidak mungkin dia tidak menolong karena memang dia adalah murah hati. Amin. Amin. Maka tuh jangan pernah membatasi Allah dalam hidupmu. Berapa banyak orang Kristen membatasi Allah? Karena tidak mengenal siapa Allahmu. Ya? Karena tidak mengenal siapa Bapakmu. Ya? Maka itu supaya kita ini tidak berdosa, maka itu simpan janji Allah tuh di dalam hatimu. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 119 ayat ke-11. Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Bagaimana caranya supaya tidak berdosa? Nah, bagaimana caranya supaya tidak berdosa? Simpan tuh janji Allah di dalam hatimu, pegang itu. Maka waktu saya ditawarkan 200 juta untuk menolong suami saya, waktu itu saya tolak. Karena kenapa? Saya menyimpan janji Allah bahwa Allah tahu apa yang kuperlukan. Allah tidak pernah meninggalkan aku sendiri. Aku tahu Allahku adalah pencipta langit dan bumi. Aku tahu Allahku adalah ya dan amin segenap firman-Nya. Allahku bukan manusia sehingga dia berjanji dan tidak melakukannya. Allahku adalah Allah yang tidak pernah menyangkal dirinya sendiri. Allahku adalah seperti itu. Karena itu menghadapi persoalan, ya, menghadapi persoalan bukan berarti Anda meragukan dia karena Anda tidak pernah menyimpan firman-Nya di rohmu. Ya, jemaat dikasih Tuhan, saya berharap malam ini ya Anda semua diberkati. Amin. 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 1 Yohanes 4:18. Barang siapa tidak tinggal di dalam kasih, dia sudah ada terima penghukuman. Karena di dalam orang yang tidak tinggal dalam kasih, dia sudah dihukum. Ya. Karena itu banyak firman Tuhan kalau mau diuraikan, itu semua mencerminkan siapa dia sebenarnya. Amin. Karena itu cuma dikasih Tuhan. Anda membaca firman, tolong direnungkan. Bukan bacanya balapan. Ya, kan ada tugas kan baca 5 pasal apa 3 pasal? 5 pasal pagi, 5 pasal sore. Apalagi 10 pasal. Aku garansi bacanya itu kayak kereta api tut. Boro-boro sempat renung itu firman. Ya enggak. Apa yang Anda baca aja pagi baca sore lupa. Dengar jujur. Ya enggak, dengar baik-baik anak-anak Tuhan. Hari ini saya percaya Anda diberkati. Amin. Amin. Saya percaya Roh Allah akan membangkitkan kekuatan dan kuasa-Nya. Amin. Amin. Ya. Karena itu Anda perlu bukan merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan Anda berhadapan dengan Dia. Nyatakanlah isi hatimu dan percaya dengan siapa. Pada saat Anda berdoa, sadar Anda sedang berbicara dengan siapa. Ya. Sadar Anda sedang berdoa itu Anda sedang berbicara dengan siapa. Ya. Anda sedang berbicara dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang mustahil dengan Dia. Dan tidak ada yang mustahil juga dengan orang yang percaya kepada Dia. Ingat saat engkau berdoa, engkau ingat dengan siapa engkau sedang berhadapan. Jangan engkau seperti Marta. Amin, terima kasih Tuhan. Banyak orang Kristen mengabaikan Tuhan. Firman udah kasih jawaban, ada firman aja dia nggak percaya itu firman.
Oh tuh doa saya dapat ini, benar nggak ya? Benar nggak ya? Haleluya. Setiap kali udah doa, dalam doa udah dapat tuh firman. Dia malahan, benar nggak sih yang tadi gue dengar, benar nggak sih itu Tuhan tadi ngomong sama saya begitu? Haleluya. Saya kalau doa begitu dapat firman Tuhan, saya akan nyambung itu ayatnya dia. Ya. Oke, cuma dikasih Tuhan, yuk kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapa, malam hari ini Engkau mengajar kami untuk mengerti berada di dalam hadirat-Mu. Berarti kami sedang berhadapan dengan Engkau, Raja di atas segala raja, dan di hadapan tahta kasih karunia-Mu, Bapa, untuk memperoleh rahmat dan kasih karunia, untuk pertolongan kita tepat pada waktu-Mu, Bapa. Karena Engkau selalu menolong kami. Yang Engkau mau kami belajar, melihat Engkau, percaya kepadamu, berjalan bersama dengan Engkau. Karena pada saat kami berdoa, kami berbicara, kami sedang berbicara dengan Engkau, Bapa. Allah, pencipta langit dan bumi. Bapa yang begitu mengasihi dan mencintai kami. Saat kami berbicara dengan Engkau, kami bersentuhan dalam kuasa dan kemuliaan-Mu. Biar iman kami yang berjalan. Karena bahasa di kerajaan-Mu adalah satu bahasa iman. Bahasa kebenaran. Karena itu Bapak ajar kami mengerti. Dan ajar kami mengutarakan. Melalui kebenaran firman-Mu. Melihat masalah. Melihat hati dan pikiran kami. Karena itu Bapak, ampuni kami jikalau selama ini kami berjalan dalam kebodohan kami. Kami melakukan apa yang kami tidak tahu. Kami banyak melakukan apa yang diajarkan manusia, bukan apa yang diajarkan Engkau. Tapi malam hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami mengakui kesalahan kami. Kami mau Bapak, kami semakin mengerti, semakin bertumbuh, mengenal Engkau, berjalan bersama dengan Engkau, dan membuat kami sadar saat kami berdoa, kami sedang berbincang dengan Engkau. Dan bincang-bincang denganmu Bapak tidak pernah ada yang sia-sia. Karena apa yang menjadi isi hati kami aja Engkau jawab Tuhan. Oleh karena itu Bapak, biarlah malam hari ini firman-Mu yang telah dibagikan kepada umat-Mu, anak-anak-Mu, boleh dimateraikan dalam hati mereka. Mereka boleh belajar mengenal Engkau lebih baik lagi. Selama ini mereka sudah mengenal Engkau. Tapi biarlah mereka lebih lagi mengenal Engkau. Lebih lagi membuka hati dan pikiran mereka untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Sehingga mereka bertindak dengan hati-hati dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Mereka belajar meneguhkan hati. Mereka belajar menguatkan hati mereka untuk tetap memegang firman-Mu. Sehingga firman-Mu mempunyai kuasa untuk memanifestasi apa yang Engkau suruh, apa yang Engkau perintahkan di dalam setiap firman itu boleh terjadi. Karena firman-Mu tidak pernah kembali kepadamu dengan sia-sia. Karena itu Bapak ajar kami belajar mengerti bahwa firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Makanya Engkau pasti melakukan apa yang Engkau janjikan. Karena itu Bapak, biarlah dengan hati yang penuh sukacita, kami menghadap tahta-Mu bersyukur dan berterima kasih. Karena malam hari ini kami diajar. Diajar bagaimana caranya kami mengerti dan mengenal Engkau lebih baik. Kami diajar bagaimana menguatkan hati kami dan iman. Dan supaya kami tidak meragukan Engkau di dalam hati kami. Bapa dalam nama Yesus. Kuasa dan kemuliaan-Mu lah itu yang nyata. Terima kasih Allahku. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Malam hari ini, roti yang telah turun dari sorga itu, firman, itu mengenyangkan kami. Dan membuat kami bersekutu di dalamnya. Di dalam nama Yesus, maka kami akan hidup olehnya. Terima kasih Bapa. Memberkati Pak Hebron dan juga seluruh jemaat yang ada. Di dalam nama Yesus, dalam malam hari ini mereka dikuatkan. Mereka diberkati.
Mereka dibangkitkan oleh kuasa kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu selesai, tapi Roh Kudus, Engkau tidak pernah selesai mengerjakan kebenaran Allah ini. Dalam nama Yesus, amin.